Rusia di dalam penginvasian tentunya tidak ingin adanya kemarahan warga sipil karena akan sulit mengelolanya nanti ketika pemimpin boneka diletakkan sebagai presiden Ukraina menggantikan Volodymyr Zelensky. Maka diturunkanlah tentara Chechnya, sebuah wilayah Federasi Rusia yang dianeksasi tahun 1994 tersebut yang tentaranya patuh pada Moskow, sangat terlatih dan loyal. Apa yang dilakukan Putin untuk menarik rakyat dengan pasukan Chechnya tersebut? Ada 12.000 tentara Chechnya di bawah pimpinan Ramzan Kadyrov yang masuk ke Ukraina atas perintah Putin. Apa perintahnya? Melindungi warga sipil Ukraina yang terjepit di antara tembak-menembak tentara Ukraina dan tentara Rusia. Tentara Chechnya ini membantu pengungsi dan rakyat pindah ke tempat yang lebih aman. Dan benar, ketika evakuasi dilakukan, kedua belah pihak tidak menembaki tentara Chechnya karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian ke tempat yang aman. Sebuah strategi pintar dari Putin. Masuknya pasukan Muslim Chechnya ini semacam peacekeeping-nya Rusia. Tentara ini elit, killing mesin dalam perang seperti tentara Gurkhanya Inggris asal Nepal. Kelebihan pasukan Chechnya, mereka bisa main dua kaki seperti seorang samurai. Seorang samurai bisa menyabet katananya dan membunuh lawannya tanpa belas kasih. Namun, seorang samurai ketika katananya berada di dalam sarung, samurai adalah orang yang santun, diam, penuh rasa seni dengan ritual minum teh misalnya yang sangat penuh tata krama. Itu adalah perbedaannya antara seorang samurai yang pedangnya di dalam dan pedangnya dicabut. Pasukan Chechnya mirip. Ketika senjata tidak di genggaman mereka, hanya nyandar di pundak, maka sebagai pelayan rakyat mereka sangat santun, ramah, dan melayani. Selain melayani rakyat Ukraina, posisi mereka menjaga gedung-gedung amunisi Ukraina yang dikuasai Rusia sebagai base camp. Namun tetap tugas utamanya melindungi sivilian. Menarik memang membahas perang Ukraina ini. Strategi Putin menggunakan pasukan Chechnya terbukti efektif mengambil hati masyarakat Ukraina. Dan strategi perang gerilya kota, sniper lawan sniper, disiapkan pasukan Suriah yang juga kategorinya adalah pasukan bayaran. Missionaries, siapapun pemenangnya di perang Ukraina ini, saat ini belum bisa terlihat. Yang pasti perang ini akan panjang. Yang pasti kalau panjang, sanksi ekonomi terhadap Rusia akan berdampak. Sebagaimana kita ketahui, dunia sudah kecanduan fosil oil atau minyak bumi. 3 besar produsen dan pemilik cadangan minyak bumi terbesar adalah Amerika, Rusia, dan Arab Saudi. 60% Eropa Barat bergantung pada Rusia. Dan ketika Rusia mengurangi produksi untuk menyuplai Eropa Barat, siap-siap chaos dunia Barat. Putin sebentar lagi akan melakukan sebuah lompatan besar. Kita tahu aksi Putin mengambil Ukraina oleh Barat dan sekutunya dianggap sebagai Hitler baru. Di sisi pihak yang tidak terlibat dalam perang tersebut membelah opini menjadi dua. Anti Putin, pro Barat, pro sekutu, dan mengklaim tindakan Putin sebagai crime against humanitarian atau kejahatan besar terhadap umat manusia. Yang kedua, yang pro Putin, menganggap pihak Barat adalah pro Israel, pro Yahudi, romantisme anti Yahudi plus memframing anti Amerika yang menjadi polisi dunia membuat perlawanan Putin, menjadikan Putin superhero baru, pahlawan dunia melawan Thanos. Thanos adalah Amerika dan Yahudi. Maka sebagai analis intelijen pertahanan ada pertanyaan untuk diantisipasi tentunya. Pertanyaan tersebut adalah apa yang kira-kira Putin akan lakukan berikutnya? Berapa tentara Rusia yang akan ditarik mundur ke barat? Berapa yang akan berada di Ukraina dan berapa yang berada di Belarus? Oke, bagaimana kalau kita melihat peta Eropa Timur sebentar? Di sebelah barat Ukraina ada 5 negara. Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, dan Moldova. Keempat negara Polandia, Slovakia, Hungaria, dan Romania adalah anggota NATO. Kalau kamu menyerang keempat negara ini, maka kalian berhadapan dengan NATO. Kalian menyerang NATO. Sebuah fakta pertahanan sekutu di Eropa. Dapat dipastikan Putin tidak akan mengambil resiko itu, sehingga tinggal Moldova. Ukraina dan Moldova punya perbatasan darat yang panjang, hampir 1.200 km. Jika Putin mau, maka dia bisa memerintahkan langsung tentaranya untuk mengarahkan pasukannya ke Moldova.
Rupanya rencana ini sudah lama dilakukan Putin, yang akhirnya rencana ini dibocorkan. Dan coba tebak, siapa yang membocorkan detail rencana Putin akan mengambil Moldova itu? Yaitu Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, alias sahabat Putin terdekat. Minggu lalu, Lukashenko mengumpulkan seluruh pemimpin pertahanan Belarus membahas rencana perang Rusia. Ketika Lukashenko hadir, dia membawa peta besar Eropa Timur yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut. Dalam peta tersebut, sangat rinci memaparkan rencana invasi Rusia ke Moldova. Sebuah hal yang sangat mengerikan kalau kita melihat apa langkah Putin tersebut. Dan bagi Putin, why not? Ambil Moldova itu. Pertama, Moldova memang mantan anggota Uni Soviet yang hingga tahun 2009 sangat taat pada Moskow. Namun pejabat sekarang tidak lagi taat pada Moskow. Ya, ambil aja sekalian mungkin ya. Kalau Putin mau mengembalikan kejayaan Uni Soviet atau Soviet Empire, maka Moldova sangat seksi. Yang kedua, mengambil Moldova adalah misi mudah. Mengapa kita mengatakan mudah? Karena Moldova bukan anggota NATO. Jadi, walaupun Rusia akan menyerang Moldova, NATO pasti tidak akan merespon, hanya koar-koar doang. Fakta kemudian, tentara Moldova tidak sekuat dan sebanyak Ukraina, hanya sekitar 6.000 tentara saja. Segitu top. Jadi, apa yang menarik lagi untuk mengambil Moldova? Apalagi kalau bukan Transnistria. Wilayah Transnistria seperti wilayah Donbas di Ukraina Timur memang pro-Rusia. Rebel di Transnistria ada sekitar 10.000 tentara pro-Rusia dilatih Rusia dan ada 2.000 tentara Rusia dideploy di sana. Transnistria posisinya di antara Ukraina Moldova di perbatasan sepanjang 500 kilometeran. Hanya menggerakkan Transnistria, pemerintah Moldova sudah pasti ambyar. Pertanyaannya, akankah Putin memberikan perintah tersebut? Semua tergantung dari misi penyerangan di Ukraina. Berapa lama Kiev bisa bertahan lagi? Berapa macam insurgensi atau gerakan gerilya bawah tanah bermunculan di Ukraina? Efek perjuangan rakyat dan tentara Ukraina yang memutus rantai komando utama menjadi satuan kecil-kecil. Semakin banyak, semakin sulit diredam Ukraina, walaupun pemerintahannya sudah jatuh. Intinya, seberapa akan sibuknya nanti tentara Rusia di Ukraina. Yang menjadi pertimbangan juga adalah menginvasi satu negara sudah sangat beresiko, apalagi dua negara. Ujungnya, Rusia akan punya dua rezim boneka di negara Ukraina dan Moldova, namun tidak punya uang untuk mengelolanya karena kena sanksi ekonomi. Bisa-bisa terbatas sumber ekonomi yang di dalam negeri Rusia tidak punya, dan ini tergantung mitra Rusia, Tiongkok. Jadi jelas, Putin akan membangun kembali kejayaan Uni Soviet. Di pihak Rusia ada Lukashenko Belarus sebagai sahabat dekat dan Xi Jinping sebagai quid pro quo, bahasa Latin yang artinya a favor for a favor. Strategi untung-untung. Lukashenko stay in power butuh dukungan Putin, dan Tiongkok butuh energi Rusia dan Rusia butuh barang Tiongkok. Belarus bahkan mengizinkan hulu ledak nuklir Rusia dipasang di sana yang mengarah ke Eropa. Agaknya Rusia serius membangun Soviet lama dan membuat NATO, Amerika dan sekutunya diam di tempat seperti Putin menipu dunia di tahun 2014 dengan pengambilan alihan Crimea, dan sekarang dilakukan lagi tanpa Barat bisa apa-apa. Singkatnya, Rusia memerlukan Belarus sebagai negara netral palsu padahal boneka Rusia dan menjadi pagar terdepan melawan NATO. Jadi mau mengingatkan aja bahwa Putin pasti mengambil Moldova. Di hari keempat penyerangan Rusia ke Ukraina ada banyak hal yang harus diatur ulang. Di atas kertas dalam 48 jam jalan lurus maka kendaraan bisa sampai Kiev, pusat pemerintahan Ukraina, dari berbagai penjuru kalau tentara Rusia dengan serangan kilat atau blitzkrieg ala Nazi dilakukan. Namun sampai saat ini sudah hampir 2 minggu Kiev belum juga jatuh, bahkan sulit bisa didekati oleh tentara Rusia. 60 km antrian panjang mesin perang artileri milik Rusia nyangkut, stuck, tidak bisa maju. Maka kembali ke hari keempat, ternyata banyak warga sipil yang terjebak di antara perang karena Ukraina menerapkan perang kota, salah satunya menggunakan sniper, main petak umpet. Rusia di dalam penginvasian tentunya tidak ingin adanya kemarahan warga sipil karena akan sulit mengelolanya nanti ketika pemimpin boneka diletakkan sebagai presiden Ukraina menggantikan Volodymyr Zelensky. Maka diturunkanlah tentara Chechnya, sebuah wilayah Federasi Rusia yang dianeksasi tahun 1994 tersebut, yang tentaranya patuh pada Moskow, sangat terlatih dan loyal. Apa yang dilakukan Putin untuk menarik rakyat dengan pasukan Chechnya tersebut? Ada 12.000 tentara Chechnya di bawah pimpinan Ramzan Kadyrov yang masuk ke Ukraina atas perintah Putin.
Apa perintahnya? Melindungi warga sipil Ukraina yang terjepit di antara tembak-menembak tentara Ukraina dan tentara Rusia. Tentara Chechnya ini membantu pengungsi dan rakyat pindah ke tempat yang lebih aman. Dan benar, ketika evakuasi dilakukan, kedua belah pihak tidak menembaki tentara Chechnya karena melindungi rakyat Ukraina di pengungsian ke tempat yang aman. Sebuah strategi pintar dari Putin. Masuknya pasukan Muslim Chechnya ini semacam peacekeeping-nya Rusia. Tentara ini elit, killing mesin dalam perang seperti tentara Gurkhanya Inggris asal Nepal. Kelebihan pasukan Chechnya, mereka bisa main dua kaki seperti seorang samurai. Seorang samurai bisa menyabet katananya dan membunuh lawannya tanpa belas kasih. Namun, seorang samurai ketika katananya berada di dalam sarung, samurai adalah orang yang santun, diam, penuh rasa seni, dengan ritual minum teh misalnya yang sangat penuh tata krama. Itu adalah perbedaannya antara seorang samurai yang pedangnya di dalam dan pedangnya dicabut. Pasukan Chechnya mirip. Ketika senjata tidak di genggaman mereka, hanya nyandar di pundak, maka sebagai pelayan rakyat mereka sangat santun, ramah, dan melayani. Selain melayani rakyat Ukraina, posisi mereka menjaga gedung-gedung amunisi Ukraina yang dikuasai Rusia sebagai base camp. Namun tetap tugas utamanya melindungi sivilian. Lalu kita semua tahu bahwa missionaries, tentara swasta sebanyak 16.000 orang lebih sudah masuk ke Ukraina, membantu 500.000 tentara dan polisi Ukraina, ditambah warga sipil yang dipersenjatai armor perang lebih dari 100.000 orang. Tentara Rusia masuk dengan 200.000 tentara. Sementara 30%-nya mengurusi logistik. Secara jumlah sungguhnya mereka outnumber atau kalah jumlah dengan tentara Ukraina dan pejuang Ukraina. Dan ini terlihat strategi Rusia mulai melakukan. Karena hal ini terlihat strategi Rusia berubah. Mulai melakukan strategi bumi hangus. Ukraina semakin lama tidak tunduk dengan Rusia, Ukraina disiriahkan, diratakan. Strategi Ukraina yang melakukan serangan satuan insurgency style of war tidak bisa tidak dilawan insurgency. Sniper dilawan sniper, gerilya dilawan gerilya. Dengan itu, setelah pasukan Chechnya masuk di hari keempat perang, maka di hari ke-10 pasukan gerilya kota, tentara Suriah masuk. Tentara Suriah berhasil meredam tentara ISIS buatan Israel, Amerika, dan Inggris itu dengan strategi perang kota. Maka tentara Suriah tugas utamanya adalah melawan missionaries dan serangan insurgensi pejuang Ukraina tersebut. Menarik memang membahas perang Ukraina ini. Strategi Putin menggunakan pasukan Chechnya terbukti efektif mengambil hati masyarakat Ukraina, dan strategi perang gerilya kota, sniper lawan sniper, disiapkan pasukan Suriah yang juga kategorinya adalah pasukan bayaran missionaries. Siapapun pemenangnya di perang Ukraina ini saat ini belum bisa terlihat. Yang pasti perang ini akan panjang. Yang pasti kalau panjang, sanksi ekonomi terhadap Rusia akan berdampak. Sebagaimana kita ketahui, dunia sudah kecanduan fosil oil atau minyak bumi. 3 besar produsen dan pemilik cadangan minyak bumi terbesar adalah Amerika, Rusia, dan Arab Saudi. 60% Eropa Barat bergantung pada Rusia. Dan ketika Rusia mengurangi produksi untuk menyuplai Eropa Barat, siap-siap chaos dunia Barat. Perang dunia ketiga kah akhirnya?